Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa minal manhi anhu ma la yakun lirujuihi ila ma'nan yaktaridu bihi kabe hadirin bihi. Wa minal manhi lan iku setengah sangking barang kang den cegah apa anhu sanging al. Wa minal manhi anhu lan setengah sangking barang kang den cegah apa anhu sanging al. Al niku pengganti lafaz al-ladzi. Mate perkara layak tulu kang ora batal apa mah. Ada sesuatu yang dilarang Rasulullah tapi bukan berarti akadnya batal. Ini karena bali ilma ila maknan maring makna yaktari kang bebarengan apa makna bihi lawan be. Sebagian apa yang dilarang Rasulullah ini bukan jaminan terus be-nya batal, hanya haram tapi tidak berakibat be-nya apa? Batal. Tabai hadirin kaya dene kulaane wong kota ibadin maring wong desa. Contohnya di ayat 2 gawe arep yen teko sapa horibun wong monco utawa wong aneh, wong monco. Ana wong sing suku pedalaman atau mara Jakarta atau mara kota. Dimatain lan go barang. Ta'um kang sumrambah apa hajatu hajat ilahi maring mata. Liyabi supaya ngedol sapa ikhlas horib ing mata. Dia biasa supaya adol sapa hari bu ing mata oleh adol fisik riyam iklan harga hari itu, harga dinane ikilah be atau dinane ikilah al-baqi. Kaya kulo mau ngucap sapa baladir wong kota. Oleh ngucap ini utrukuhu inti. Utruk ninggalo sira hu iki barang mata inti ana ing ingsun. Dia biasa supaya adol ingsun ing hadal mata ala tadriji ing atase sithik-sithik. Oleh ku ngetol akhlak haleluweh larang subhanu kita. Jadi wa minal manhi anhu ma la yaqtul lirujuihi ila maknan yaktaridu bi kabe hadirin ibadin bi ayat ma horikun di mata enta umul hajatu ilaihi dia biahu bisi yom supaya kulu baladi ustruhu dia biahu ada tasbih. Terus ini masalah-masalah muga-muga era modern ora rapati haram, tapi nak era riyen aja parah. Misalnya dibayangkan zaman dulu, ya sekarang pun masih haram, cuma kadar haramnya ya ekstrim dulu. Jadi dulu itu kan nggak ada mobil, nggak ada truk, nggak ada armada ya. Kemudian ada orang Badui, dia itu misalnya bawa beras, misalnya berpanen langsung ke suku Badui bawa beras, pikirannya didol ning pasar, tentu dengan asumsi ngedol itu ala wong lugu ya serangkaian badhe akeh pokoke sak pintal bayangno payu 100.000 atau 200.000. Saya ulang lagi ya. Misalnya orang Bedui bayangno nggo pari sak pintal, beras sak pintal kan bayangannya misalnya payu 150.000. Napa? 150.000. Sekedar atau mikir pokoknya sak pintal itu 150.000 atau 200.000. Kemudian ketika mau masuk pasar atau mau masuk kota ketemu orang hadori, orang kota yang terpelajar maknanya bisa bodoh. Tapi darani nyolong walhasil Pak bocor biro sak mintal 150 ini wae apa tak dole tak ecer sak kilone iku misale dadi 10.000. Kita lagi 100.000. Saya kita jualnya pada kilo itu 40.000. Berarti kan jadi 200. Yo. Nah kenapa Rasulullah tidak suka itu? Padahal itu yang normal semuanya sah. Karena Nabi tidak ingin kalau itu menjadi masif, semua orang mencegat Bedui. Berarti di pasar ini semuanya orang hanya mendapat rego mahal. Mereka semuanya lewat maklar, lewat maklar. Jadi kalau itu disahkan oleh Nabi, dibolehkan, maka semua orang itu akan mendapat sesuatu itu mahal semua. Karena ketekal maklar ngedole tadrijan biakhlas, selalu sidik-sidik biakhlas. Ya nak contohnya mau ngono, mau 15.000 jadi 20.000, dan kok contohnya lebih ekstrim karena mentang-mentang mereka punya barang dan jadi kebutuhan publik terus adole sak karepe dhewe misalnya sampai harga standar 10.000 mentang-mentang gak ono barang yang punya hanya mereka didol 50.000 itu kan kasihan konsumen. Napa kasihan apa? Ya kayak kasus beras di Indonesia. Sering misalnya ada pejabat atau ada pakar senang beras itu mahal. Kasihan petani kalau harga gabah murah.
Banyak kan pejabat yang gitu. Kalau gabah murah kasih apa? Petani. Sebenarnya pejabat itu ya setengah soleh, tapi setengah gak bener. Gak benernya adalah rata-rata orang itu tidak petani. Bahkan yang di Naruan pun, di kampung-kampung pun, coba sekarang tanah di kampung itu yang punya tanah itu berapa persen? 10% dari orang kampung itu kan nggak ada. Banyak beberapa orang kaya yang punya sampai 50% dari tanah kampung. Misalnya saya itu tuan tanah kan bisa punya sampai separuh kampung. Di Naruan saja itu nggak sampai 5% yang punya sawah, karena lainnya itu bekerja atau kerja di kota atau guru atau nyai dukun macam-macam. Tapi kan nggak punya apa? Sawah. Artinya ketika kamu kasihan petani terus meninggikan harga gabah, itu saatnya petani. Padahal petani ini dengan makna yang sebenarnya itu tuan tanah. Apa? Tuan tanah, nggak saatnya ini terus rego gabah larang. Kenaan petani. Padahal petani itu sudah termasuk orang kaya karena tuan tanah. Korbannya apa? Ya pekerjanya sendiri. Ya korbannya siapa? Ya orang kampung yang nggak punya sawah, paham ya? Dan pekerja tani sendiri. Coba para buruh tani yang garap sawah itu tuan tanah nggak? Kan nggak kan? Kalau gabah mahal mereka beli nggak? Beli kan? Makanya seperti harus kita jaga, kata Nabi, jangan sampai pasar itu didikte oleh maklar, didikte orang-orang singkatkan hitung-hitungan golek rego larang. Karena dari Nabi kon membarno. Ini termasuk ilmu dagang yang sering kalau pelajari, tapi saya pelajari secara etika. Makanya saya bawa kemana-mana bawa kitab ini, termasuk kalau nanti ngecek yang Sahih Muslim. Malah Nabi sangi juga ini sempat ngendikan ini daun nasir itu wal ba'dun ba'dun. Manusia itu baru wajo, saya lugu ben tetap lugu, saya ngutun ben tetap ngutun, saya tukang ngakali ben kono pokoknya baru kabeh. Nggak pengiran sing ngatur rezeki. Karena tadi dalam konteks seperti itu kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Buat pejabat terdasa kayak apa, itu mesti ada yang didolimi. Karena tadi kalau kamu setuju harga gabah murah, artinya kasihan petani. Dia saya mahal kan, ongkos tanam itu mahal, ongkos pupuk mahal, ongkos karyawan mahal. Tapi kalau kamu nuruti ini kemudian mahal, sakit pembeli. Padahal mayoritas Indonesia itu pembeli beras apa pembeli kan? Gayanya wae do tani, tapi kan nggak tani sebetulnya dia pekerja. Kayak orang Naruan misalnya Nyon Sewu kalau musim tanam kan soalnya geruduk-geruduk ibu-ibu abe tandur. Tapi mereka kan Nyon Sewu kan pekerja kan, bukan pemilik kan. Hanya kalau gabah mahal itu mereka korban kan, karena mereka juga beli apa? Orang terus manen wae dhewe kan enggak yang punya kan. Yang punya kan yang punya tanah, mereka kan bekerja terus. Kadang-kadang pejabat atau pakar atau apa kan delok kan wong geruduk tani itu delok satu wong sakra kabeh nandur. Kesane petani itu mayoritas. Ini tuh enggak petani kan. Ini itu pekerja. Napa? Yang bahkan dia harus beli tanduran yang mereka tandur sendiri. Berkewae uang kan. Apa? Jadi nanti beli. Hanya kalau gabah mahal mereka korban apa? Kalau gabah mahal mereka sama kasusnya seperti ini. Kalau orang lugu-lugu itu mau jual ke pasar silahkan saja. Coba misalnya durian itu teman-teman. Cuma ini contohnya rego durian. Contohnya yang tak umul hajat apa? Misalnya di sini kan ada desa namanya daerah Kumbo, daerah Gunung. Nah, misalnya wayang musim durian itu nak adol moro pandangan kan bawa sawah sepeda motor itu kanan kiri kadang nak ngomong nanti tumbas Pak ini pinten Pak berkait duit 500.000 bisa juta ngumpul kabeh terus kena maklar maklar ya kurang ajar Pak mangkene mulai esok nganti sore Pak tak dole ceran kok sama untuk duit luwe akeh padahal keandikan enggak diambil alih maklar tadi wong lugu kan pikirannya koma untuk duit 400.000 atau 200.000 pikirannya ngono ana santri tuku segane piro mbah niki Mbah 20.000 Dik 15.000 Mbah ya bentuk barokah santri ya Dik engko guri-guri ora tok buntet sithik-sithik iki piro Mbah 20.000 ndekne ora iso mikir dadi kabeh dijak 20.000 10.000 Mbah ya Dik awake anggere sing apa meneh nek nglangkai targete ndekne 200.000 wes pokoknya didol piye wae ya nah Islam itu seneng lugu niku ben dunya ora ruwet. Jadi akhirnya wong kere kangkang sing larat bisa tuku duren. Kok dene pas tuku lalah wis ngowahi kuota apa? Ngowahi apa? Kuota mergo bayangane entuk 200 iku wis langkai. Ini kan apa? Wis murah. Wis langkai kuota kan biasanya kan lebih murah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi agama itu ya Allah mbek Rasul. Allah itu malikul ardi, malikus sama, malikul rizki. Jadi ngatur teman-teman itu Allah. Islam pun kepayat ini. Terlalu manajemen pasar, makanya
banyak yang menjauh dengan tanda kutip mengidentitaskan Islam itu mirip kapitalis. Karena Islam anti mengatur harga, Islam itu anti mengatur harga. Cuma yang tidak kapitalis banget karena Islam juga tidak mengimani modal. Kalau Islam juga tidak mengimani modal, tapi lebih anti ngatur harga, lebih anti ngatur harga. Yang baru kau wong melarat itu, wong bangkrut itu aku. Orang kiai kelar tuh Samarinda, baru kau bangkrut, tolong bangkrut. Akhirnya sarangnya Samarinda begini zaman itu rego sak juta didol 200.000. Gak ngono kiai itu orang kelar tuh Samarinda, baru kau wong bangkrut. Waduh sepeda motor ya gitu. Andai kan gara-gara anggar wong butuh duit didol ning dealer rego sepeda second standar apa? Akhirnya wong melarat sing ndonga ya Allah muga-muga sepeda motor kangelan rego kudu tuku ning dealer utawa ning toko jajal misalnya dilepas. Ana sepeda motor rego 5 juta, baru kaya wong bangkrut serana siti sawang. Terus ditakokno wong melarat sing ndlalah di dhuwit 2 juta. Didol, bukan dekne kan jenenge wong buta. Akhirnya ana wong melarat di 2 juta satu sepeda motor. Baru kaya wong bangkrut. Iki dongane ya wis suwi. Mau supaya 2 juta cukup tuku motor. Tapi nek kecekel maklar, iki tetep dituku 2 juta, paham ya? Terus ditakokne dealer, bar iki wis entek ya tak kobel wae. Paham. Jadi langkah sebenarnya suatu saat terus ono kasar perawan meskipun ora digo zina itu kan digone malah repot men. Repot meneh misalnya ngene. Iki sing biasa jodok-jodok lagi ya rada dosa tapi ya apik. Jadi ini ya tentu ini enggak urusan memang sama sekali enggak ada hubungannya dengan zina, tapi urusan pasar. Apa? Pasar. Wong tukang jodokno wong duwe pasar. Misale Muna Ali Badrun tarike sak mene. Ya ana sapa kadang-kadang Habibi salam. Kan ada kelas-kelas iki kelas kiai, kelas wong wayoan iku ono urine iki. Iki perawan ning, perawan oke, perawan elek, perawan ali. Iku ono. Iki biar mesti ono pemaine Bu. Jeblon apa jenenge? Nek cara kene dandan cara ngono. Gak sing iki udah tukang ngawekne. Gak sing dhisik istor kulit. Mbok pokoke iku duwe tarif. Dadi nek ketemu padha ngene nang di barang api duwe. Sadari redakine elek lho nek dijodhokno niku seneng asine takon elek. Wong takone di barang api. Iya, jago api ya. Lho kula niku ora jare kula niku kiai sering kesuwani. Kadang ta dijago api kok akeh ono komisen ya akeh brewokan. Kira ya akeh iku berarti bandel, jago bandel aku. Nah, adegan hidup itu dilepas, ya ono maklar sak kadare, maka wong melarat lah itu kemungkinan tok ngaji. Misalnya tadi utawa wis pokoke mergo pasar. Pasar itu kan pangeran ngatur tepaan lewat butuh momen. Misalnya contohnya ini pondok ya. Kali dalam wali murid itu kenal ustadz terus ora apa-apa dirabi ustadz melek lah wong ustadz. Kan lumayan nek ustadz iki entuk bojo. Baru kae kenal wali murid. Tau kenal kakake. Misalnya lah yo ngantane kakakmu. Tapi gara-gara tas maklar itu ngene. Mana Pak aneh jenengan aja untuk selek. Dia malah kena wong ra lucu di manage apa? Di manage. Mahasiswa ya ngono. Mahasiswa misalnya alami kan memang misalnya berurusan bawa pengurusan iso bojo. Tapi gara-gara lama, cuy. Bener nek kene pengurus tapi wargane melarat iki. Jadi orang itu dicek kekline. Agama ora seneng. Mungkin lane ya kena seben maklaran sak kadare, sopo sak kadare. Pangeran iki hak ngembar dunya. Wah, sebenarnya kiamat saya ditoto teman-teman dari pengiran baru membaru dunia. Makanya redaksinya hati itu gak unas pakai sewot jamak gak membarno sirokabe anas yang manusia. Mesti yarzuk bakal maringi rezeki sapa Allah ba'dhum ing sebagian nas sebagian dan sebagian sekliyo. Tentu kita tidak melawan negara atau melawan apa saja yang ngatur harga nggak apa-apa. Tapi negara juga harus negani Islam. Islam itu senang lucu. Bisa lu bayang kan, misalnya bakul durian, musim durian nak cara santri barang mewah enggak? Cara jawab mewah kan? Rambut itu sewenang gitu. Terus alami nih, wong kau dhuwur gunung kan, dhuwur ini gadriya lah, misalnya kalau durian dhuwur kuantri. Durian wakil, mau sengkol lasem, daerah bibik untuk kuangkang rono. Ono mak-mak sing santri wis akeh kira mak wis nek mbek kowe nak ngundang kan Gus sing santri diundang Gus. Wah, 10.000 untuk telu. Mak pokoke jane delok
delok kok pas raine sakake. Oke ya. Pamane sing ganteng iki rondo ibu-ibu seneng ganteng misale kok sandi lah. Malah gratisan. Raimu kok sandi sing adol mak-mak. Kira-kira untuk rego khusus berarti. Gratis kon pas go mulai. Dadi pengenalan seneng alami. Ana sing seneng kiai, ana sing coba nggih Bang, pek. Barokah apa? Barokah. Iki gara-gara lewat kecekel maklar iki. Oh, setelah kiai ya walau apa-apa gimana to? Ada pengen Kanjeng Nabi melarang ono ada orang gori datang bawa barang, cuma contohnya di fikih memang enggak boleh juga. Sing ta'umul hajat ilahi yang jadi kebutuhan pokok itu memang agama keras sekali, bahkan nimbun itu kalau enggak kebutuhan pokok enggak apa-apa. Jadi misalnya di Indonesia gini yang haram kira-kira nimbun beras, nimbun kacang, nimbun kedelai. Tapi nak misalnya orang wong kok nimbun sesuatu yang tidak ta'umul apa hajat, maka boleh karena itu wes kebutuhan selera, apa? Kebutuhan apa selera. Misalnya ada orang kok wong elit biasanya misalnya mangan apa, durian kena ditimbun, nggak makanan sing andekan ditimbun orang ya nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang nimbun gandum, terus nimbun apa, sing orang itu membayar roti kan kebutuhan uang tertentu. Ya jadi syaratnya apa? Ya ayak jumal koribun di mata ini sing ta'umul hajat ilahi, apa ta'umul hajat ilahi. Kulo niku menangi ke alit kulo niku. Di alit kulo wong karo keragan liwat ngarep omah kulo niku. Nganti saiki kulo sing ning keragan liwat kantet, no. Niku cek kulo cek cilik cek eling. Dadi wong-wong nape adol pedet itu ya butuh duit, ben adol pedet ya moro keragan. Ya alami saja. Akhirnya apa? Kadang krungu tanggane sing melarat ketemu melarat, cuma ini melarat lagi di duit, ini melarat lagi butuh. Sesama melarat ini seru kan sesama melarat. Apa ini lek? Ini pasar, apa? Adol pedet. Lah kok adol piro? Dijawabnya lugu, 2 juta. Pasang di pasar tak tuku aku. Jadi gara-gara dilepas itu iso wae wong marah tuku pedet. Tapi gara-gara di manage, jadi kena maklar. Maklar ngerti wah ini harga pasarnya 6 juta. Oh nggak iso marah dia mah. Gara-gara tadi. Agama itu, tapi Islam ya unik. Melarang tapi darani ya tetap sah memanjang cewekmu ya betul kalau rekan-rekan pun melani wa minal manhi anhu ma la yaqtulu li rujuihi ila maknan ya dari berbagai hadis. Jadi masih jelas pakai hadis ngoten iki apa lah darun nasa yarzuqu wa hu ba'du. Semoga yarzuk sini yarzuqu wa ba'du ba'du yarzuqillahu ba'du. Manusia barno wae catur teman-teman masalah kan. Engko rak saling ngekeki. Ya emang santri larat moro pasar kepengen nggo mangan durian mesang bro 10.000 durian regane 20 delala sing adol iku wong asli desa delala wis mulai kuota wah wis daripada mulai mikul meneh kan kesel ya ane nak rantai kan mulai mikul naik kan kesel ora rai-rai melas kan wis dik enggak apa-apa paham ya sono kiai ra kelar tuku durian gara-gara dekne kiai jubahan terus akeh mbah ben barokah. Terus macam-macam lah kan akhirnya kan gara-gara alami itu, gara-gara alami. Tapi Islam tidak komentar berani gagal. Mau nak iso itu sampai ono horib tetangga barang kemudian dibajak tujuan ini abi ahu alat tajrid ahla terus dimanage dan regane luwih larang. Padahal andekan penjual adalah pemilik barang itu mungkin konsumen lebih fleksibel karena mesti lebih murah masyarakat lebih gampang. Ada itu keman, ada studi, ada gerakan mas petani saat digolimi oleh pemerintah kan harga gabah murah harusnya mahal karena kayak apa? Itu ya keliru. Misalnya gabah mahal rata-rata orang itu pembeli. Iya tahu karena yang apa ibu-ibu yang nandur, tukang buruh tandur itu sebenarnya kan juga pembeli, bukan produsen. Yang produsen kan hanya orang tertentu tuan tanah. Ini kalau mahal kan jadi korban aneh-aneh. Meskipun kita juga gak setuju kalau gabah murah, ya kasihan mereka juga. Ya sudah biasa. Kok pangeran nak sing ngatur. Tapi misalnya itu kalau nggak diatur nanti gini, orang pangeran kok akan teori itu. Orang pangeran. Ya, jadi mak jumblang ya kudu tobat mesti ya tapi ya aja nemen-nemen. Kalau nak nemen-nemen udah ini ngatur rego. Meskipun ya dekne ora entuk dhuwit tapi tetap ngatur rego. Ana kecawe itu pikirane wali murid yang berhubung sing mulang anake. Kabeh dudu ning pondok ning sarang ya rata-rata. Wis ana dicek gampang kan. Barang kena makro, cuy mana anakmu?
Ya bener yang pondok ustaz ini ngomong itu wong biasa. Gede kayak berubah bar saya gitu kono barang. Nyoro. Iku kudu kok gedhe kudu pasut nong. Rusak ego. Ya sak ego. Termasuk haramnya wa talaqi rubani lan mapak kafilah dagang. Dia ya talaqqa gambar itu mapak sapa wong taifatan ing sekelompok. Yahmilu nakang gawa sapa taifah mataning barang digawe ilal baladi maring kota. Fayas dari yahu mongko tuku sapa wong ing mata qabla kudumi sedurunge tumekane kafilah rubani kafilah. Wa ma'rifatihim lan orang ngertine kafilah bisiri lan rego. Nah ini korbannya penjual. Kalau tadi kan korbannya konsumen ya. Kalau tadi korbannya siapa? Konsumen. Kalau ini korbannya penjual. Jadi misalnya gini, rumah ya, nggak maunya saya berkali-kali kok ngomong ngaji seperti ini dan kita iman bahwa Allah dan Rasul bahwa agama ini ngatur saat satu jaran apa? Saat satu jaran dan bahwa agama ini kepinginnya wong itu ya lugu sing saling maslahat, rasa kedulungan, rasa kakek lingkungan, kabeh itu demi nikmati podo-podo nikmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba atur nama. Aku mau itu pangeran, dunia pangeran. Geman ngatur-ngatur dunia namanya sembrono. Ya kalau tadi korbannya konsumen ya. Kalau sekarang korbannya penjual loh. Jadi misalnya gini, ada orang lugu dari dua gunung, apa atau duren. Ya. Sebenarnya duren yang bergabung juga kan ya. Tapi seadanya rawalnya gue contoh, gue rata untuk kajian. Tapi soalnya saya ini santri berselera, naraman duren ngeluh. Berarti dua apa? Ono bakal duren namun aku dua gunung. Karena dia wong Badui lagi panen apa? Lagi panen. Pikirannya itu wis bayangno duren itu wis sitok itu payu 10.000. Padahal ning pasar regane 30 ya. Tapi dia pikirannya sitok itu payu 10.000. Nah, karena tengkulak itu ngerti nak petani pikirannya mbok 10.000 sementara ning pasar 30.000. Dipapak biasanya mulai terjan, mulai gandri dipapak. Terus dikulak regane 10.000. Padahal ning pasar payu 30.000. Andai kan penjual ini kamu lepas sampai pasar, dia ini ada 10.000, sebelum yang pertama, bah, oleh batak tuku sitok 20.000, dia ini bayangan ada 10.000, yang pertama wis, paham ya? Nah, karena orang di pasar itu kan darah di 20.000 masih murah. Ya pertama wong ngenyang wis, bah oleh bah sitok tak tuku 20.000, padahal dia bayangannya 10. Oh iya dok, oleh tuh, mau pikiran sampai 10.000, utawa dia nerong ngecol terus muliani. Itu duren kuntet kok ditolong 20. Berarti gue yo 20. Andai kan dia sampai pasar kan tahu harga standar. Sehingga khayalnya dia yang lugu 10.000 ternyata keliru di pasarannya 20. Kan jadi kaya nih. Gitu. Maka dipapak di desa ini, kalau ini korbannya penjual apa? Penjual. Kalau tadi korbannya konsumen juga dilarang Nabi, sekarang korbannya penjual juga dilarang. Karena itu jelas merugikan. Paham jelas ya? Itu betapa Islam ngatur. Konsumen dirugikan, Nabi ora senang. Penjual dirugikan ya. Ya wong desa kan ngono, wis jelas kata-kata sing kok desa sing kok watu pecah wong sak tepak. Wong iku bayangane ya sak tepak mau payu pira, no? Wajibure barang kena ning pasar, ngerti pasarane bagus akhirnya. Lah intinya gini, andai kan mereka sampai pasar, maka mereka terpelajar tahu harga umum. Dan ini akhirnya gampang setengah kaya kan karena barangnya dijual harga pasar. Tapi baru gara-gara di dekat tinggalan dia ini rata roh harga pasar. Ilmu ini dia pancet duren itu sitok semua. Paham ya? Akhirnya kan dia ini rasa suka. Mereka duren sak truk 10.000 peng misalnya gawa 200 lagi duduk dia. 2 juta kan? Wadah gawane kangelane ra gak iso lho. 200 ora iso duren. Tujuan nyorot. Ya jelas ya apa? Tarifnya seperti ini. Kesamaan Rasul ini yang masalah apa talak kurban dia di ayat talak kau ibatan yahmilu namataan ilal fayastariya qabla kudumihim wa ma'rifatihim. Ya mau misalnya ana wong go pedet, romono go pedet kok iso wis go ning Kragan, kok stop ning narukan misalkan. Mbah pedet mergo piro? Ala dhek anggere pokoke 3 juta wis tak lepas 3 juta. Padahal dia misalnya sempat ning pasar Kragan, paham ya? Kan paling murah pedet kan 7 juta. Mungkin dia ketemu uang sing keterucut gini, ngenyang pertama wis 5 juta. Wah, ngenyang pertama wis. Akhirnya khayale dekne, bayangan kok 3 juta uang ngenyang pertama wis 5 juta kan terpelajar deh. Akhirnya kan ngerti.
Jadi walhasil intinya mapak ngono itu bikin kebodohan apa? Bikin kebodohan. Mulane dari Nabi baro mereka sampai pasarnya tak kayak hadis no. Ga'uhum hatta yabluhus barno nganti mereka tok. Engko ning pasar wis ben diuji hukum pasar apa? Hukum pasar. Jadi walhasil Nabi kepinginnya kabeh itu baik-baik saja. Mereka nak diuji nganggo hukum pasar itu. Ini cara kula itu mulane ngatur dunya ora ora. Ben tapi nara khidmah oleh ngatur ora oleh khidmah mek ngatur wis. Nah, khidmah ngene misalnya ana santri elek ana terus golek ana bojo utawa ayu golek ana bojo khidmah lalu nak ngatur terus ditari itu. Saiki iki rada kudune untuk sing rada kiai. Iki wong awam bentuk kok numpuke pangeran kok mbok atur ben urus karo pangeran ben ora tambah atur. Saiki senengane wong ngatur dunya ana tambah ruwet to. Dunya iki atur kabeh. Wong menteri kadang kok kepengen harga gabah mahal. Memangnya kita ini siapa? Masyarakat Indonesia jadi alasannya kabeh petani. Kalau petani makmur maka semuanya makmur. Petani di kampung Mubiralian itu pekerja. Apa? Coba mak-mak yang ratusan konvoy mau tandur itu yang punya tanah apa pekerja? Pekerja. Mereka satu hari hanya dapat 50.000. Kalau gabah mahal mereka juga beli. Paham ya? Sembrono. Berhubung dia pengamat dokter suka bener, justru tambah keliru. Dokter kok gobloknya ngono mak. Aneh-aneh. Maksudnya salah satu biasa wae urip itu bener Kanjeng Nabi, pokoke ora oleh BU hadirin ibadin talak biruban ora oleh. Tapi Nabi yo fair. Misalnya itu terjadi ya tetap sah, napa? Nah, terus yang perlu ketat itu mata umul hajat apa? Mata umul hajat. Aku bayang no, apalagi penjual itu di nurani. Aku bayang no, misalnya dunia kayak di arah Kanjeng Nabi kayak apa masalahnya? Misalnya gini, ana wong lugu, misalnya makhluk kau dhuwur gunung adol beras yang pandangan. Niatnya apa didol per kilo 10.000. Terus dia pikirannya itu 10.000 berarti kabeh dagangannya itu kabeh kayu untuk duit 1 juta. Itu mau uang tetap di nurani. Berhubung selangkai 1 juta, terus ana wong larat pak. Aku pengen tuku beras 1 kilo itu 8.000. Akhirnya empati itu ada juga gak apa-apa mas. Dan amalku. Jadi ada hal-hal yang dibuang karena amal apa? Karena amal. Karena tadi otaknya dia itu tidak hanya didikte badi-badi, tapi juga punya fitrah sebagai manusia. Kepengen murai wong sing larat, murai santri, murai wong soleh. Santri juga gitu. Wong soleh ini saatnya berhubung ning pasar, wong ado-ado wis mikul. Sajane ya ora kepengin tuku, tapi benang wong iki seneng didorong, benang iso mulai karena saat. Jadi di luar hukum dagang ini ada 4 ya, ada 4 ya, ada fitrah tawahilati. Ini enggak orang dilatih kapitalisme. Makanya Nabi dukung, orang kepinter dagang, hadirin wong pinter. Oh coba aturmu, jadi ya kayak tunggal wong pinter pasti ya goblok, ada goblok ini. Karena aku kulaan durian kok pandangan wis larang. Mulane cegat ae ning dalan sedurunge roh. Lah ngono iku ora wong pinter aja roh. Nek nek kok kono ya luwih murah. Mbok kandhani sapa? Tapi masalahnya menciptakan kebodohan masalah. Kebodohan. Nah, cuma saiki muga-muga ora ngomong. Saiki muga-muga ora pati dosa. Mergo wong desa-desa ya duwe telepon, duwe anak anak, ponakan, amen HP-an. Akhirnya ada harga dulan delok nang YouTube ngaji bab Google rego dulan. Nah, malah aku ngaku muga-muga iki rawati haram. Mergo ilmune udah terus wong desa mbek. Udah to. Udah nanti ning dhuwur gunung wong Pak Pajir spot wong itu iso ngubek. Iku dari kancaku sing tuku. Kowe ora wis bayar. Ya nganggo uyel-uyelan gadhe sak. Saking desane kok. Jadi kalau kok di kantor travel wong pati. Masa kesundi kalau tak sakit itu ketun oleh usaha. Ya benar sakit kok ketun. Jadi modal kontol L300 biasa di travel dijual bayi 170. Tuku petani bagus. Ibu mulai 5.000-an, atau 1.000-an itu Udah Pak lagi nanti didik sama. Kulo niku nabung kepengen di motor ngeten iki. Men temen tahun Pak. Pun kali dosa. Dari kata aku, betul aku laku saat ikut, wong utun, jebule duwe luwe akeh. Aduh, bisa repot bisa. Ya jadi jelas ya orang oleh talak ruban, ya orang oleh BU hadirin
libatin. Karena tadi ingin Nabi kabeh do pasar, no? Kabeh do pasar, semuanya terlatih, ngerti kompetisi, ngerti harga pasar, sehingga ada kenaikan SDM. Dari bahasa saya ada kenaikan SDM. Nah, cara pula ya tadi, plus orang itu biar hidup sesuai nuraninya. Ya tadi misalnya ini asumsinya, duren sak pikul bayangan untuk duit 2 juta, kami dibeli wis ngelangkai 2 juta. Karena dia lugu, mentalnya dia tetap tidak pedagang. Mentalnya hanya penjual, betul mental pedagang sama penjual. Petani itu mentalnya akan petani, kalau sudah ngelangkai kuota kan dia akan lomo, paham ya? Tapi kalau dididik mental pedagang, masih sudah ngelangkai kuota kan tetap uteknya utek dagang. Dan dia ingin laba sebanyak. Tapi nak dia ini tetap utek petani. Tadi rawong sapi, orang santri, petani atau mangan durian, regane 20 jenis bulan sendiri kan gak popo, barokah. Jika ada sistem nurani di balik kegaduhan dunia ini tetap orang jika ngelanggai kuota ya sudah dikekang. Nah, tapi nak terus diatur terus itu kabeh jadi pedagang. Mana saya kira orang lugu petani tapi pedagang dia masjid no itu rusak rusak. Mus petani melarat di masjid itu mana? Kapan jadi wali? Jadi juga orang tetap utak lugu. Jadi orang ngangkat, juga orang ngangkat. Dua wali rangkat mergo masjid. Itu kan lawala, kira apa? Utaknya gue juga ra cukup, paham ya? Gue jadi wali ra cukup mergo medhit kan repot malah, apa? Ini jelas ya. Lah terus dewe musannaf walahum man berhak kedua ruban al-khiyaru utai khiyar. Bahkan syariat memberi hak dia khiyar ida arafu nalika ngerti kesopo ar-ruban al-hubna ing rugi. Bener. Jadi misalnya ana wong nggawa pedhet, sing rega pedhet itu standare 7 juta, napa? 7 juta. Gara-gara wong dhuwur gunung mbok stop ning ngisore gunung, pedhet itu didol pira? 3 juta, Pak. Karena di stop orang kota tadi. Sampai umum 7 juta di stop jadi regane 3 juta. Terus suatu saat si wong iki krungu nak rega pasarane 7 juta itu berhak khiyar. Berhak khiyar. Jadi sing tuku parane. Wah semane. Bodone kok gak islami, bodone ku sithik ngono, bodone kok 3 juta. Iku walahum al-khiyar ya araful hubban. Mereka ya iku malah terlalu. Tapi jadi orang melaku tetap menang sing tuku. Itu sangka kayak didol ke orang, gue wis gelem. Keluar seneng ngamati kan. Oh, alif kula itu seneng dulu. Oh, aneh-aneh. Ya nanti saya ini. Kadang-kadang ya iseng melaku-melaku. Nanti ya kudus. Nanti saat ini saya seneng melaku-melaku dulu. Dia nih Hasan, saat ini nggak Milan. Orang busuk nang pasar Kragan kan luar murid ya. Tapi sampai kadang untuk bikin. Oh, petani itu. Nah, ini petani-petani itu seorang itu langsung digodain di pasar. Tapi utaknya pedagang, dia pedagang misalnya luwih lara santri orang pengen ngekei, jadi mau petani itu padahal misalnya asli utak petani kan ada melangkai kuota ya kepingin ngamal loh, gak notonggo tidak. Mungkin kalau menangi, ono wong raduwe sawah, iya tetap hari nake, ketika tangga-tangga, orang kudu kiai. Orang duwe jagung, ya tetap jagungnya akeh, bukan jagung akeh. Saya kira usum, pakai pedagang apa? Serono, apa? Dia nak tahu ni, kenangan ini jalan dulu. Sesuatu orang duwe sawah, wae jagung ya duwe jagung akeh, wae kacang ya duwe. Ketika i tonggo-tonggo, kenapa ngekeh? Karena pikirannya ulu yang beres payu, kok saat diberi kuota, istilahnya kepikiran gue ngamal. Jadi serono, dunia ni. Bapak dia rada pengguna, karena pangeran. Jelas mang, orang jadi orang suka mereka tak petani raju ke SDM, orang jadi wali bes kadung masjid, jadi gue tak jamin. Itu jadi apa ya? Jadi petani biasa ya sampai mati, gak ngangkat gak mudun. Jelas ya nama, jadi walahum al-khiyaru ida arafu al-hukma. Ya apa walahum al-khiyaru ida arafu al-hukma. Terus salah mana wasaumu ala saumi ati. Termasuk haram ngenyang nggone nyang-nyangan liyane wong. Tapi wa namanya maksudnya haram dari kamu kono-kono as-saumu ala saumi akhi batas tikrori samani sause tetep rego. Tapi nak tetep rego rong tetep ya kompetisi normal apa? Kompetisi normal. Misalnya Badrun ada Linova. Mbak Badrun ambil salam ditawar 90 juta. Tapi Badrun yo muni yo Habibi oleh nawar aja kan tak tuku aku 92 juta. Iki bukan saumun ala suami akhir karena belum istiqrar Islam, apa? Belum istiqrar. Tapi nak misalnya salam menyang 90, Badrun Huniyah,
Tapi ini nggak boleh menggawi sangat loro karena ini sudah istiqroris sama. Jadi ya wasaumu ala saumi akhi wa nama yahrumu dzalika ba'da istiqroris sama nama ba'da istiqroris sama. Begitu juga wal bai'u ala bai'i ghairi qabla luzumi. Atau ngedol ning dagangane wong liya qabla luzumi. Lah tinggal contohnya diwalik. Di ayat murah gambar perintah sapa wong al mustariya ing mustari bil fasfi lan rusak dia biahu supaya adol sapa wong ing mati mislahu. Ing sak dhuwure iki utawa sak dhuwure iki. Jadi misalnya ya contohnya karek malik, misalnya mau kan contohnya ngenyang, saiki contohnya ngedol. Misalnya Badron apa adol Innova itu dituku salam 1 juta, apa? 1 juta terus bareng dituku salam 1 juta. Maksudnya istiqrarus saman 1 juta, tapi barang jek ning Badron. Terus Badron ngomong ngene mbek Habib Kem. Batal yang pasarane Innovamu 1 juta 1 juta 20 apa 1 juta batal kan. Paham ya? Berarti apa? Membatalkan baik supaya baik bisa menjual a'la apa? Bisa menjual a'la. Paham ya? Itu berarti apa? Tadi kan ngerugekno mustari. Ya pokoknya walhasil tadi contohnya mustari, iki contohnya baik apa? Jadi bi ayat murah al mustariya bil fasli liya bi al wasira ala sira. Bi ayat murah baik bil fasli liya stariya. Pokoknya ini sami-sami gak boleh. Terus gak boleh lagi wanat tulan nasib. Iki nama nani banjir ya? Apa? Banjir. Ya ayat zita gambarnya nambahi sapa wong bisa mani ing dalam rega lali robatin ora kok krana seneng. Bal yafda baris wae bujuk sapa wong gawe roh ing liyane wong. Nah niku karuan. Ini banjir napa? Misalnya gini, Badrun itu penjual Innova. Apa penjual Innova? Harga standarnya 1.000 no? 1 juta. Harga standarnya berapa? 1 juta. Terus Badrun ngekek duit salam. Lam, kok nak waya akeh penawar ya, waya akeh menawar itu pura-pura teko. Gayane salam ora kenal Badrun. Pura-pura teko. Wah, ini kok api ini. Wah, ini aku 110 apa? Ya. Akhirnya para penawar apa yang ngenyang 1 juta kan ini jeneng ngono cah elek nawar piro? 110. Wah, ini kok api 110 wah ini. Kang, tuh 110 tak bari saiki. Tapi ora niat tuku iki menyedanget. Mok sing penawar liya ben ngangkat to. Akhire terus ono sing wani 100 piro? 113, paham ya? Akhire terjual 113. Terus maklare mau dikai 500.000 ngopi dong-dongan baru kae berbodoni. Jenenge apa? Nah itu biaya kita fisaman la lirobatin bukan karena suka. Barang itu ingin beli 110 enggak? Bal yakda bairo. Ya itu udah dikong kali kong, ternyata banjir tinggi kong kali kong sama baik apa? Ada orang zaman akhir, orang semua akhir itu, jalan-jalan di sana kabeh banjir kabeh, apa? Itu tuh. Tapi ya tadi kalau tetap terjadi baik ya halal, karena tetap pembeli yang akhirnya pembeli betul wani 113 tadi tetap ya dua akal artinya panjang ya misalnya 113 ya layak apa? Maka karena dia beli kan karena PDW kan tetap diukur dengan kekuatan PDW ya apa tetap sah. Ini haram yang dilakukan baik tadi haram kerjasama dengan apa? Budget tetap apa? Haram. Tapi sah jual belinya sah. Yang sah orang kok budgetnya buat ini dulu. Yang mustari tadi kan kepikirannya apa nawar 1 juta gara-gara orang budget kan terus dia nawarnya di atas tawaran di budget kan. Nah tapi jual beli ini tetap sah. Paham gitu, disebut apa biaya zita bisaman la liroh batin bal liyakda'a ghairahu. Lawal aso anahu la khiyar. Nah iki ora oleh khiyar. Mergo tadi ketika aku wani Innovani Badrun 113 tetep aku ya duwe akal, lan tidak akal panjen yang ngangkat lah 113 bicara ya layak. Napa? Layak. Misale budget berlebihan ya ora iso kan, misale Innova sarwan mau Innova tahun wah Kang, mungkin apa aku ini orang ini koyo Alphard. Iki sak miliar tak wani kan ya ora mungkin ana budget nganti. Wong anyare ora nganti sak miliar apa? Nah, itu kan ya kabeh budget lah ya apa mirip-mirip rego pasar kan. Budget lah kan ya ora iso saenake konangan apa? Mane ketika itu terjadi baik meskipun dari korban banjir tetap wal asah annahu la khiyara apa? Wal asah annahu la khiyara. Tetap enggak boleh khiyar. Terus yang haramnya wabi urutobi wal inabi adol apa kurma telas wal inabi lan anggur di asiril khamri kedua wong sing meresarak itu juga gak boleh karena apa ya berarti dia jual sesuatu yang menjadi alat keharaman apa alat ya, misalnya adol senpi kepada orang yang tidak polisi itu ya gak boleh nanti dipakai penjara adol pedang ganggu wong jadi gede legal ya bodoh wae menawa nek diterusno ya karuan wong ape demenan kowe bakal pulsa mbok kei
Wah kok bumi demenanku tapi berarti pulsa. Tuku pulsaku sekarang apa ngono kok. Berarti gue kan marok dadekno dekne iso bumi apa? Demenane. Dhisik contone ya mau asilil khamri kanggo wong sing mabuk. Iki contone adol pulsa kanggo apik demenan iku ya. Ora oleh apa? Ora oleh. Utawa ya ngerental mobil ape digo kerusuhan iki ora oleh. Misalnya ana wong ape garong berjamaah. Wah tapi iki kudu nyewa mobil. Kowe ngerti aku niate garong. Ya wong mobilku ora apa-apa. Bro. Padahal sekarang ada tiga. Ya oleh. Pokoknya adol sesuatu atau transaksi sesuatu yang kamu tahu. Apa itu juga barang apa? Haram. Rental mobil, adol pulsa, macam-macam. Semuanya kalau indikasinya dipakai haram tentu tidak boleh. Wabe uruta wal inab li asiril khamr. Ya mau misalnya contoh adol pulsa, wong sing ambil demenan. Rental mobil be wong sing iku gajine wah sakjane wae ngene kuwi nek garong ning Bali tapi ora ono mobil sing ini mobil ku ora apa ora nek digo garong kok atau apa rombongan copet iki wae ngene pas iki nyopet tapi rombongane 20 ya nyewa mobilku akhirnya ana rombongan pengemis iku sak ora iku pengemis kok Gunung Kidul kok dadi rombongan isukne didono ning Jogja ning perapatan dhisik ya kaget mosok iya sing TV ternyata kadang yo tenang delok isuk wis do medhun. Raine wala elek ngajak aja dilih ibu anak esok wah iki ana kelompok ya. Lah iku misale ana rombongan pengemis ape maro Jakarta bojok. Kenapa Bu? Niki lho ape rombongan ngemis kok gak ana mobil kok sik wani Bu. Iku sah to ora? Gak nyolong lho. Ya ora nyolong raja halal to. Nah, coba. Wong butuh latihan dadi wong alim, coba halal ta haram. Nyewa ana mobil kanggo rombongan pengemis. Halal ta haram? Ya ana mobil haram. Halal ta haram? Khilaf. Ayo halal haram apa boleh? Haram. Halal haram. Mukra ora hukum. Oh ayo halal haram. Ini boy, ngemis. Ngemis itu halal haram. Ya dulu, mesti profesi. Tapi betul, orang ngemis bujuri loro agak, betul. Mesti bujuri. Ada yang ngekek bujuri. Tidak. Agak. Kalau nanti tidak konco kalau tempat itu kampung pengemis. Itu tuh, omai wapi bujuri dulu. Iya, tak keren loh. Pengemis terkeren di dunia. Lha kok ramang kalau wong be pengesonan ning Jakarta, kene iku lunga Jakarta iku dhuwit mok 200.000. Ngekeki pengemis sak 10.000. Bareng nek Satpol PP digledah dhuwit 50.000. Gak mangkel. Santri lunga wae. Wis sak ngono ngene. Iya, sangu pas-pasan mok kena nggo mulai. Bah, bareng pengemis akeh dikeki 5.000. Jebule bareng nek Satpol PP 50.000. Dhuwit lho piro? 50.000. Wah. Ora pas ngekeki menangi atine. Kere angkat. Pengemis sing duwe 50 juta. Bareng salam ngekeki 2.000 paling ngene. Kere angkat. Tamu sugar kuwi. Kere yo. Gaya ini sudah kok. Agak ada ketangkep satu. Sing duwe 50 juta. Agak ra siji loro. Oh, nang yo tau ketangkep yo ngono. Suwikil toko toko iki yo. Wah, obat merah. Iya, pangannya ya putun tenan barang ketangkep sahabat itu. Ayo Pak uculi ya sikil utor. Kulo niku pancen yo kulo pancen kerja ning kota, itu kenalan ku wae mulai ketua LSM sampai ketua rumah singgah niku ada sing ngono. Ketua rumah singgah. Anak terus itu. Dunia itu kesana. Udah yo kadang melok ngaji, wadah aja LSM cekak. Dunia itu seru. Yo dunia itu koyo karakter jadi gula dengan kota so pinter bosok ya mulu pinter sih dia yang mikir dia bos kan lagi seneng hati deh usahakan aja pikir deh nanti mau pengemis ya 2 liga apa dangdut dia 2 liga jadi kaget ya ono liga nih waktu ono liga nih sebenarnya ono liga wali calon wali dieliminir. Tak zaman akhir dari sini terakhir, jadi pakai dari ini dokter sosiologi. Ada utak yang mikir fenomena. Sebenarnya mungkin saya ingat, bener rasa pikir. Serumut terus. Dia pengemis yang kondisi itu jenis pengemis wong buta.
Saiki profesi apa wong butuh? Profesi. Ono ligane, ono rombongan. Ono ketuane. Ketuane lho. Oke. Mungkin nak rapat yang lebih hotel ketua-ketua. Mau tak ngerti nak. Mau yang ngaji bareng orang ngaji gitu. Pengemis itu di daerah terutama wayang Ramadan, kau ngerti wayang sedekah dulu cara tahu. Karena Ramadan itu tambah pula orang Jakarta. Kau ngerti trennya wong amal itu. Ramadan. Yesus kok ini bisa? Haji lekom di orang mana bareng. Ketua kedua lu ya kan pasti ngekei. Mana kita ngekei paling hati nih kan. Kira ya. Nah ngono cek apa boleh hati. Tak bodoh nih gak kena. Dibeli goblok. Yang ngekei. Diponik goblok. Iya misalnya kedua sinan apa ngekei ini. Gaya ini dasinan gaya dibeli. Aku modus ini seraro. Pranyoro. Ngekei jarang. Tapi misalnya ngono tenan itu ngamal ibadah. Kulo kan nanti saya sering ngekei. Kulo sering ditegur kanca-kanca. Ngono kata-kata bodoh bodoh kiai biasa bodoh ini. Kita bodoh ini. Kayak Abdul bin Umar, kulo tak tiru ilmu Abdul bin Umar. Nek Abdul bin Umar kan urusan salat. Di sini kan agak budak, napa? Agak budak. Di sini agak budak zaman itu. Saya Abdul bin Umar senane tuku budak. Nah, budak itu ngerti nek Abdul bin Umar itu angger budak sedek salat itu dimerdekakan, napa? Akhirnya sing ra salat lagi itu salat. Nah, salat yang ngarepe pokoke ben konangan, napa? Nah, yo nangis barang wis dipanen. Akhirnya dimerdekakan. Angger ana sing ketoke salat tetep dimerdekakan. Susu salat itu dadi modus, no? Modus. Wis kadire susu ana sing lapor ae. Abdul bin Umar niku sing salat artine mboten salat niku modus tok penjiran merdeka. Terus man khada'ana lillah in khada'ana lillah. Dekne niate bodoni aku ben merdeka. Tapi aku jarak kebodohan demi Allah Taala. Tepa nek ditakoki, kenapa Abdul bin Umar kok kebodohan? Ya ngertos yang sujud mbek jenengan Gusti Samantola. Jadi dekne ben aku kebodohan. Nah, dekne bodoni aku ben merdeka. Aku jarak kebodohan mergo delok surat sujud. Aku takdim ambek surat sujud. Mane man khada'ana lillah in khada'ana lillah. Jadi ben wong bodoni aku butuh itu kebodohan ambek rahmate pangeran. Maksudnya kebodohan apik. Misalnya ana wong bangun masjid modus, ana wong sumbangan di karena ada tuh yang berprofesi masjid dibeli profesi, no? Mungkin ada duit is ngamal ya, saya ketahui cek 20.000, 10.000. Nah kita meyakinkan ya saya nak ketara bodoni 10.000 sesuai kemampuan anda dan feeling anda. Mana ternyata kebodohan tenan nih gue ilmu Abdul bin Umar. Wong soleh itu biasa kebodohan dengan sesuatu yang arai ilallah. Masjid ilallah, paham ya, rumah fakir miskin ilallah, rumah pondok ada dari Umar, ben aku kebodohan tapi in khada'na lillah, kebodohan karena Allah masyhur ini termasuk min mana Ibnu Umar ini wong iso bodoh ini dengan mukti soleh. Dan ketika beliau tahu tetap bangga kok in khada'na lillah, kebodohan itu lillahi mau karena Allah. Jadi bangga kebodohan babon perkara sek ada kebodohan karena Allah. Ana butapi amin itu kan terus ajaran itu kebodohan lah, cara Abdul bin Umar kebodohan. Tapi in khada'na lillah, apa? In khada'na lillah, kita kebodohan mereka. Orang bodoh ini kunane kuno, yukhadi'una wa khadi'uhum wa makaru kunane kuno. Yang munafik gak pinter bodoh ini. Jamaah kok ngarep tak sholat ya nangis yang munafik rumangsa. Tapi terus ini melok ngaji. Karena melok ngaji, Nabi kadang berngaji itu rapat strategi perang, apa? Rapat strategi perang. Bisa orang-orang Cilangkap, orang-orang kantor, ini masjid itu. Kalau kantor Nabi itu mungkin masjid. Sekarang mulai cerita strategi perang, ternyata dia ini sama unadil gadisi akal unadil. Bagian ayat sama unadil kaumin akharina lam yakur. Ternyata mereka itu mata-mata dari musuh, kan ya? Ternyata mereka mata-mata. Akhirnya strategi perangnya Nabi dibocorkan ke musuh-musuh. Ya ujung-ujungnya nanti jadi burah itu ya sama unalil gadisi akal kabeh demi duit bisa mangan apa? Bisa mangan. Jadi kunane kuno, saro semua kekasih pangeran itu kebodoh. Salat kok ngarep, ya khusyuk ya nangis. Barang terkenal susu akhirnya ketika rapat rahasia negara kan Nabi gak punya kantor rapat ini masjid mereka ikut apa? Ikut. Ternyata sama unawa di kaumin ternyata mereka
pendengar untuk kepentingan yang ngorder, nah semua ini demi akalu nalisohat, demi untuk duit banyak. Orang tidak mau akal, tapi Allah dawa akalu banget untuk akal, no? Kita akan tahu kan, ghafir nyepuro, kofar akeh nyepurane, paham ya? Syakir, wong sing syukur, nak syakar akeh syukur, paham ya? Jadi kalau di wajah fa'al itu banyak, apa? Banyak. Jadi kalau gue misalnya zalim biasa ya zalim, tapi nak zalam banget. Mulane sifatnya Allah niku kabeh dikai wajan fa'al. Allah itu bukan wahid tapi wahhab. Apa? Bukan razik tapi razzaq karena banyak memberi. Ya, ini orang-orang penipu ini juga bukan sekedar akil tapi apa? Akar. Apa? Akar. Banget rakus. Kenapa? Sangat rakus. Saking rakusnya sampai bila-bila ini pura-pura soleh, pura-pura ahli ibadah. Ternyata kepentingan mereka apa? Biar diikutkan rapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang ikut rapat, Nabi mulai menghentikan strategi perang, misalnya ya, terus dibocorkan ke musuh-musuhnya Kanjeng Nabi. Ujung-ujungnya apa? Pembocoran ini juga demi duit, apa? Demi duit. Kurang itu kan dunia pun tidak. Mana rasa pikir teman-teman? Duit. Allah maulana wa maulakum wa lana amaluna wa lakum wa amalukum wa la pengeran kabeh dibunuh. Wong bodoh ini wis akeh juga Islam tebul. Nah wong bodoh ini menang ra tutup Islam lah. Aku mau pengiran wayak Allah illa yustimanu rabbu wa la ilaha illa huwa wayak Allah illa yustimanu rabbu wa la wa haram haram wa atafikum misano benal ummi antara mbok wal dilanana hatta yamayiza sing tambah sapa wala. Nah, saya kira rara contoh ini zaman dicek, apa? Zaman dicek kan amat dijual belikan, apa? Amat itu dijual belikan. Kadang amat itu cek gedong anaknya menyusui, apa? Amat cek gedong anaknya menyusui. Kemudian ada orang minat ibunya. Aku tuh gue terus kena kroni, terus tua, terus kena gede. Anaknya mau aku. Lah sing adol yang ngono, terus foto itu butuh duit, buat edital. Terus itu tau ono wong tuku anak itu berkabeh diadop, ya akhirnya bawa editor sama satu pembeli, anak editor pada pembeli yang lain, terjadilah tabrak benal ummi wal walad. Jadi mungkin berkira amat, no? Jadi orang mungkin hatta imaizah sudah tamyiz atau walad. Kecuali anak wis tamyiz, anak wis gede, berarti anaknya mungkin terbeli oleh pembeli lain, bapaknya juga terbeli oleh pembeli, nggak boleh. Waktu kawin hatta ya bu, bagian kawin itu sampai kali. Wa idza furika lan alikane den pisah sapa wong loro bisa ingkang adol agibatin batwa mengko batal kubek belajar atau hijab belajar. Nah syariat terus tegas kalau itu terjadi otomatis deknya batal. Kalau itu terjadi otomatis deknya batal. Mesti enggak disahkan syariat. Memang misalnya badhe tuku boe, aku tuku boe wae Kang, wah kena dinggo. Terjadi salah mau tuku anake wae kok ganteng bendarane anakku. Terus ya sudah. Kalau konangan syariat langsung batal. Paham ya? Jadi ya harus dikembalikan, harus anak dan ibunya harus jadi satu lagi. Atau diubahkan juga batal. Misalnya doa tiga si A, anaknya tiga si B. Tapi yang bahkan diakibat anak dan ibu gak jadi satu. Itu tetap batal lagi asal. Walau sekulan orasa kopiul utun, aku adil utun. Di ayat tari ya wajib jauh teroris. Kita guna sekolah teroris minas aman irodiasil ahwa ilah baik ayura oleh mereka ngebar ayura jelas. Kami sudah motor tak kayak ini, tak kayak duit itu sepeda. Tapi sudah duit itu kudes. Ini nampak aku ngekain akhir aja. Tapi perwatan, nah iba wae perwatan ubang-ubang. Tapi iba wae. Pasun gak ada sebuah wong kholan yang arah, kholan yang suka. Wakhom renang arah. Au abdahu ta'adul kaulani wong, wakhuran renang merdeka. Au abdahu ini. Atau adal kaulani wong, wal mustarikan, atau mustarak dulu ini akhir. Sokab ini. Saya tak bayar mengkomilah sebuah mustari ijailah laman kudus sebuah mustari. Karena jasa mengkolaman mengalahkan sebuah mustari bagi sisoti mengkelawan jasa mustari minal musamma di sangking barang yang ditentokno di ibari kima kelan ngitung kimai barang lori ofi kolin dijami wala khiyara lana khiyara bosil ibari ketika ini hukum seneng takrib disebut tafrikus sopah tafrikus sopah itu begini rungonon ini sering terjadi di Indonesia. Jual sesuatu yang gemblengan, yang gemblengan. Di sini itu ada yang halal, ada yang haram, ada sah, ada yang tidak. Contoh yang sering terjadi di kampung itu begini. Misalnya saya sebagai anak barep atau yang dituakan, sok-sokan apa? Sok-sokan gini, misalnya saya punya saudara 5. Kemudian ada tanah yang milik bersama, apa? Ada yang tanah milik bersama.
Terus tanah itu seharga misalnya 50 juta, apa? 50 juta. Ada milik adik saya, milik kakak saya, terus aku sok-sokan, terus ada pembeli. Nah, ada pembeli. Terus tanah ini tak tuku kabeh, yo 1 juta kabeh, yo. Ketika sudah dibeli 1 juta, ternyata adik saya itu protes, mas jatahku rata dol. Berarti kan saya menjual barang milik orang lain, paham ya? Tetap adik saya pun dalam bahasa fikih kan milik orang lain kan. Terus dari kakak saya juga begitu, tapi rata dol, berarti ada 2 pisau yang tidak dijual, paham ya? Tapi ya dulurku sing loro, iya pak gue nyentak dol. Ya sudah tinggal bagi, ini jenis takribus sokko. Yang terbukti sah kan terjualnya sesuatu yang memang miliknya penjual, paham ya? Nanti yang terbukti sah tentu penjualan yang terbukti miliknya penjual. Jadi yang data saya sah enggak? Sah kan? Karena saya malik dan saya penjual. Milik saudara saya 2 yang akhirnya merestui juga sah. Nah yang menentang ya tetap enggak sah. Ini tafriqus sokko, jadi satu akad, tapi pada akhirnya dipisah. Paham ya? Dipisah-pisah yang sah ya tetap sah. Yang enggak sah ya tetap enggak sah karena saudara saya ini ternyata enggak mengizinkan. Contohnya apa? Adol budake lan budake wong liya atau adol mustarok diwiri idnil akhir. Wa diwiri idnil. Paham ya? Jadi itu sering terjadi di Indonesia. Biasanya yang wong sing sok-sokan, sok dituakan, sok ketua. Ini kan enak wae ngakati sesuatu sing urung jelas, apa? Sok ketua. Yo kata banget ora demo kata. Kalau sering dilapuri kasus-kasus mirip seperti itu. Ono wong sok-sokan, sok dituakan terus ngambil otoritas, apa? Kalau ono tanah pinggiratan, tiap itu semua itu Maret, no? Nah, terus yang dua itu tanah itu cek tanah warisan bersama, apa? Ngono kan biasanya nak wong ngono kok. Wah iya Pak, gampang. Tapi kowe wong akeh adik-adik itu gampang arek anut aku. Pelang-pelang terus akad dadi ditandatangani. Jebule adike gremeng ra setuju. Paham ya? Itu ya, tadi sebetulnya ya yang saya biasa memang jatahnya dia, yang jatahnya yang enggak setuju ya enggak. Nah, itu jenis tafriqus sokko. Satu akad pada akhirnya dibeda. Nah nanti kalau nggak mungkin dipisah-pisah karena barangnya jadi satu ya batal semua karena nggak mungkin. Tapi kalau bisa dipisah-pisah ya yang batal yang nggak setuju. Nah, misalnya gini ya, saya jual sawah 1000 hektar. 1000 hektar milik 5 saudara saya. Bagian saya berarti berapa? 2 hektar. Atau 200 ya, semuanya 10 hektar berarti 2 hektar. Ya sudah kalau sudah dibeli semua ya yang saya 2 hektar. Kalau yang setuju 3 ya ditambahi lagi 6 hektar. Yang enggak setuju ya sudah tetap enggak terjual simetri. Nah nanti cara khisatul musamma ya gampang tadi. Khisatul musamma kan tadi kalau 10 hektar harganya berapa ya tinggal dikurangi berapa. Yang enggak setuju ya kan tetap ketara kan per berapanya Pak. Ini khisatul musamma bi'tibari qimati. Apa? Bi'tibari qimati. Qimati ya yang 2 yang setuju ya itu yang terjual. Lebih kaulin bijamihi caranya tadi kalau 10 hektar harganya 1 miliar berarti per 2 hektar harganya 200 juta. Berarti yang enggak setuju ya sudah berarti uang kembali 200 juta karena yang lainnya setuju. Berarti mustari tadi duit dibalekno 200 juta. Mas murane Mas sing sak 2 hektar gak setuju iki duit 200 juta tak balekno. Bah, ya? Tapi adiknya tetap memiliki tanah itu karena nggak jadi terjual. Berarti penjualan ada 1 miliar tapi transaksi sing jadi mau 800 juta. Bah, ya? Jelas ya. Oh, gampang lah itu. Intinya syariat itu fair. Sing sah ya sah, sing gak sah ya gak sah. Nah, kenapa itu sah ya? Memang yang dijual miliknya kan ya sah, no? Tapi yang nggak sah ya biar nggak sah. Memang nggak miliknya apa? Jadi fair. Orang-orang kok darani rasa kabeh. Nah rasa kabeh kan saake sing butuh duit tadi apa? Sing butuh duit kan seneng situ sah kan? Iya betul. Lah sing ora setuju seneng ora. Sah. Lagi jenenge akad tafriqus sokko. Dalam satu akad beda-beda. Apa? Makanya tambah jelas ya. Ba'afallan wa khamran terus apa? Sokha fi milki apa? Au mustarikan bi ghairi idnil akhar apa? Sokha fi milki. Walam yasikha fi ghairi milki. Jelas ya. Walau ba'adul sapa wong abdahi ing kawula rorone wong fatalifa mongko rusak sapa ahaduma salah dine abdahi qabla qabdi sedurunge nampone abdi lam yang pasti fil akhir alal madhar sing saya tetep contohnya saiki ora budak kan mobil misalnya gini Badrun itu polakani Nova sama saya
2 ya jenis pedagang. Terus 2 Innova ini tak beli. Oke, wis rego cocok kabeh regane 200 juta. Paham ya? 200 juta itu bisa yang 1 juta, bisa yang 120, sing kita 80 sesuai kualitas apa? Innova. Tapi tukune gemblengan ya sak ngono loro-lorone 200 Gus ya 200. Ternyata sebelum dikirimkan di Madura, yang rego 80 rusak di Gresik. Badrun enggak boleh membatalkan sing enggak ada masalah. Sing enggak ada masalah tetap sah, sing ada masalah tidak. Nah, karena kalau batal semua kan kasihan saya harus mengembalikan semua uang. Paham ya? Makanya ini tempat kita biru seperti walau ba'a abdaihi nama. Sekarang kan kalau contoh sekarang ya abdaihi apa inovaihi ya walau ba'a abdaihi fatalifa ahaduma qabla qabdi lam yanfasih fil akhir alal mazhab. Tetap sing normal ya sah. Yang enggak normal ya enggak. Ojo batal kabeh kan saiki penjual kan. Jadi bal ya takhayyaru fa in ajaza fa fil hisaqatan. Walau jamaah lamun ngumpul hisau bagian. Walau jamaah lamun ngumpul sapa wong. Lan kula niku diterbir cerdas iki baru kaya fikih. Umpama santri do kaya kula sinau fikih ya cerdas. Mun sinau kitab tasawuf kae. Melarat rapopo Kang rezeki sing ngatur pangeran. Saka tuwa ora apa-apa, jodoh nak teko pira wene ngono tok sinau ora goblok iki. Bener Imam Syafi'i. Sufi esuk awan wis goblok. Jekal kowe sinau bab ngene ora cerdas iki. Ono barang loro didol bareng, sing sitok sah sitok rasa. Terus jangan iya ya sing sitok mesti sah. Kan adol barang dhewe berarti sah. Sing sitok mesti rasa barang wong kok didol akhirnya kan cerdas. Terus dilatih presentasi. Carane balane piye? Sesuai presentasenya, mulai mikir swara gapik presentasi. Kan cerdas. Wong sinau fikih ora cerdas. Lho kalau nanti hitung-hitungan, kalau nanti debat sampai pakar matematika teng Jogja. Nah, dengan matematika kalau itu mergo dhewe para gapik, kalau ora usah para gapik. Nah, kok ora kesuwen nggih matematika ning kampus. Wong darani apa 1/20 mbek 1/10. Kan keruwetan. Nah, cara agama gak usur mbek nisul usur. Jadi 100.000 berarti usure 10. Nisul usur berarti 5. Nah, cara mereka kan 1/20 mbek 1/10. Akhirnya diporogapet. Nah, cara agama ku gampang. Ya mau misale rubuh usur ya gampang. 2,5% ini cara agama agak 2,5%. Mereka nak 2,5% berarti salam duit sak miliar di porogape 2,5% kan kesel. Karena agama agak rubuh usur sak miliar itu usur nose berarti 1 juta. Dar usur no rubuh no berarti selawi juta kan cepet. Apa lah kok cepet? Sembrono ulama pakai no gue rasa ulama rasa porogape anak-anak itu. Karena ngajiku khatam di sini pondok ora koyo kowe ngaji tak sabuk. Pokoknya berteko ngaji rafalah swarga. Gemburi yo keduman swarga. Ora goblok iki. Iku nak ngono kadang-kadang ra apa-apa, Kang. Wis mental ya. Mental. Ngaji ngantuk swarga, gemburi yo swarga. Kere yo swarga, rapayu rapi yo swarga. Kuwi dijajeni swarga. Kuwi mang tak yen ngomong. Kowe ngaji tasawuf soal wis goblok. Maksudnya tasawuf sing ngene iki lho, Kang. Kecuali tasawufe selingan, kados kula wis sinau hikam. Tapi kalau kula sinau anak. Kula sinau fikih kuwata, kata fikih ora nganti saiki. Ya kula itu kita bersalah ku syariah. Tapi kan kula tetep wong alim, jadi sinau misale ya biasa kula sinau tasawuf. Rezeki pangeran hak ngatur pangeran. Nah wis sing ati wis roh. Tariake biasa wae. Kan rokok terserah pangeran wis roh. Kan kudune ngono, surga rokok lek pangeran terserah pangeran terserah opo. Kira ben alif yo sinau oke. Utak menara. Oh cerdas mesti. Wong sinau nang ngene ora cerdas. Ora oleh mapas dagangan kok desa. Kan kira wong desa lugu mesti wong mapas niat ngakali. Haram kan masuk akal. Haram niat ngakali ora di haram. Haram. Bukan jelas kok. Orang ini sinau tasawuf, marah ini yang sinau tasawuf teman-teman. Soalnya ke sapal iana atau sinau tasawuf di rumah, ngopo. Apa orang di dunia marah, penting yang akhirat suka. Iya, nak orang. Ada marah punya. Teman sinau tasawuf sak kadare. Kalau dengan di sana sinau tasawuf biasanya apa turun, semua sikam dan dulu. Tapi ya, kalau gampang kan kita tasawuf manjan apa? Kita dimanja kan. Tasawuf ora dimanja ben ngaji ra paham ya swarga, teko mburi ya swarga. Wong wadon kowe nak pokoke. Enak. Ifar sampeyan ya swarga. Kowe nak lah pokoke enak-enak. Padahal ngaji fikih. Salat ono syarat rukune niat kok sedurunge agak sah, kok niat kudu bareng.
Sausé bar ya ora sah. Kudu fokus. Pas Allahu Akbar nak zuhur nyatakan zuhur, nak fardu nyatakan. Aturane kan. Padahal ngaji tasawuf, sapa sing teko nggon salat terus ngene swarga. Enak pokoke no. Ya iku ya bener, ilmu bener Kang. Sakjane ya ilmu masalah iku mok nekuni iku tok ngono lho. Ora aturan-aturane ra mbok pelah. Nah bener ilmu iku ya bener. Kok wong teko ning Jumatan, wong teko ning masjid dosane ceblok ya ceblok tenan. Malaikat bagian nyeblokno dosa nyeblokno tenan. Cuma bareng kowe salat merasa malaikat nyeblokno getun dibalekno neh. Mereka nyeblokno iku getun. Paham ya? Wah semane dosane tak kerok itu boleh salate gak sah. Boleh no balen. Masa murah no balen dosa akeh ngawur. Enak wae. Enak. Wong mulane ngaji fikih mari terdah. Mergo mau kenapa kok tetap saya? Karena yang saya biar tetap sah. Mosok inovane loro sing sitok ora rusak, sing ora rusak melok ora sah. Sing normal yo ben jelas walau ba'a abdai fatalifa ahaduma qabla qabli lam yanfasik fil akhir alal madhhab. Lah soal rego yo Fabil Hisokot rego persentase tadi. Ketika 200.000 atas nama apa? Dicek aja. Ya, tadi kan 2 Innova kan 200 juta. Ya tinggal dicek, tadi 200 juta atas nama apa, Bro? Wow, gue sing setunggal tak regani 120, sing setunggal 80. Lah sing rusak sing 80 ya sudah, berarti sing luzum bae sing 120. Nek sing rusak sing 120 ya yang luzum sing 80 kali persen Fabil iso moko bener. Persentase. Kan misalnya ki sinau ngene terus kan ya cerdas. Wong sinau men ngono tok, agape wong poso padha karo misik. Ora sikatan. Wis ngono tok. Nek ilmu iku ya bener, didhawuh Nabi ya bener. Masalahnya terus kowe ora ning pondok pasanan ra ngaji, mau dolanan tok, mau andalan nggawa misik ngalor ngidul, paham ya? Kan abape mau koyo apa? Yo aduh, kalau ngaji Nabi persoleh maksud kurang ngono, dari ngono itu maksud kurang ngono. Maksudku nek wis poso iku abab koyo misik, mesti ora usah engkek, ngalor ngidul. Abab wis mampu ben ora pacaran ben rengkek. Lah ora pacaran ya sing anteng ning pondok ngaji. Ana terus ngurmat abab tok iku ora ono ajaran Islam. Sing waras bener Bang Mustafi itu. Mustafi nak ngomong. Tunggu tenan wong sufi ra gelem ngaji apa? Fikih ngoten kok. Mana kita Islam non ulang fikih. Kalau ya ngerti wong pasanan niku asline ra seneng ngaji fikih wong mikir. Seneng ra seneng salam pasanan iki sing ngongkon kok. Ben seneng mota ada wis betapa bingung. Karena ngaji kata apa aja malah gitu. Berkane ya to terketor-ketor kuat dibeli sing ra roh akeh. Yo akeh banget. Apa? Akeh banget. Ya jadi nak kurang ada motor saya pasca tutur musik itola anil adli. Kenapa sofah itu sah ito anil adli bitasi bisikah wa itolil batu ya singkah pencak sehingga tak tetap meskipun ketika akad bareng. Nah ketika nanti akad bareng-bareng itu kalau Innova loro itu 200 juta. Ya sudah, andekan normal ya 200 juta tanpa perlu diprosentase, paham ya? Tapi ketika yang rusak satu, nanti baru diprosentase. Karena kalau misalnya gom dengan 200 juta kan, sudah kalau nggak ada masalah kan ya sudah, loro itu 200 gitu. Paham ya? Ya kalau misalnya itu pulak bebek sak wadah, pulak bebek sak ada, itu kabeh piro? Kalau bebek tempat bakul kan saya kan nono rombongan apa sak keranjang. Kabeh isine 20, itu kabeh piro? Itu berpokoknya sak juta loh. Ternyata barang urung luzum mati loro apa? Ya sudah. Sing mati loro iki mau regane piro? Mau regane 50-an. Ya sudah dikurangi 100.000. Berarti sing luzum 90 apa sanganga? Koe fa'in ajaza fa bil hissah apa? Ajaza fa bil hissah. Walau jamaah lamun ngumpulna sapa wong fi safqatin ing dalam siji akad, ngumpulna muqtaizi fa'il hukm ing hukum loro sing bisa. Kai jarotin kau sewanan wa bi'an asal. Awa salamin bakat salam soha maka sah kabeh bil azari ing dalem kaulata. Mesti sah misalnya kowe kontrak omah ning Jogja. Ya kontrak omah teng pundi? Jogja terus kowe wong sufi. Bu, kula niki kontrak omah niki, kontrakane sak wulan pinten? Sak wulane iku Dik 400.000. Ning kono kan 1.000 sono gelas, sono piring, paham ya? Kowe kan wong sufi. Wah iki nak model sewanan kok pecah, kok ribet. Bu, tapi sing bolo pecah niki kula tumbas nggih karena kesane nak pecah-pecah mun kula boten tanggungan. Nggih, Dik. Ya sudah. Nanti
alat-alat bola pecah ning kono mbok tuku, sing omahe mbok sewa. Tapi kamu kumpulkan dalam satu akad sing mukhtalifil hukm. Mergo sitok ijarah, sitok bek ya sahha fil azhar tetap sah. Kulo lan seneng ngoten. Kulo selama ini nggih ngoten. Misale nyewa omah kok ana sing barang-barang pecah sine nganggo tuku. Karena keruwet tenan. Wong kok jaga barang ya wong. Pemene wong nyewakno iku ya nyuwun sewu ya ana medhite pune ibu-ibu. Nek kangkang disuwak pusing. Misale kontrakan ning Jogja disewa kangkang. Gelas apik mestine gelas ayu sing dienggo bersulang nak nggih. Apa? Nak entek-entek lho nak wong sosialita. Gelas sing apik lho gelas. Sing apik dienggo sosialita lho. Sing apik ngombe disulang. Dienggo ulang tahun iki. Bareng kena kangkang mbok asbak ora. Kan sudah disewa, terserah gue dong. Bareng bariku ada sabun hilang, juga ada sabun. Pusing enggak? Pusing enggak? Dikasih kangkang. Oh pusing. Bareng judul lu, kok jadi asbak? Kadang ada apa? Pusing. Aduh. Ini yang ada pondok kok ono tidur di bawah, aku efek juga buat pondok. Neng kene kan podo sarape gak masalah. Apa ngomong nah, nak ngono iku akad tibek wae, Bu. Akad tibek. Bu niki gelas niki pinten niki? Kula tumbas mau. Lah kok tumbas kembon jenengan mungkin roh hikmah. Bareng itu soal tak tenang juga asbak. Kok kan gak ngamuk. Karepmu mah wae-wae. Carane piye wae wazaulan den persentase apa al-musamma ketentuan ala qimatiha aufe ya jadi tentu musamane nanti gampang misale kose piro nak sing golo pecah regane piro sing kita atas nama bek kita atas nama ija. Sekarang aubein wanikahin ada orang menyatukan sesuatu bek nikah sepa mukasa apa nikah nikah iki cerita kuno amat di tuku amat iki regane piro misale 50 juta tapi sekalian tak nikah ya yo dirgani dia ya nikah ya sanggup bae yo wasibek wasosak alkolane teknologi tidak kata taat dasulan dadi wilangan apa as-safatu asad kita pilih samane kelawan ngrinci kabeh tu kaza bikaza waza bikaza jadi safqah itu bisa ta'addud karena bedanya harga tadi contohnya tadi Innova Loro tak jual badrun sing apa 120 sing Innova sing 80 Innova itu berarti ta'addud saman apa ta'addud kadang ono ta'addud bae wa bi ta'addudil bae lan kadang penjualan niku beda-beda mergo bedane pembeli atau penjual wa kadza bi ta'addudil mustari beda-bedane pembeli biladar ya contoh gampang adol kaplingan apa adol napa kaplingan rungokno ya mana tak jam ini sinau fakir mesti cerdas, mereka mikir kan gak iso kitab ini buat kebut, kemudian buat solawati terus, ngomong wong pasanan, untuk solawatan lagi jiwa ya, ngulur rakto, ngawur, ngaji nabi rasi cina ngulur tetap jiwa. Senajan toh yang secara formal nabi disebut itu masalah alam Muhammad sallallahu alaihi, tapi ya dijiwai, sesering mungkin pun dijiwai. Paling tidak dengan nada yang kayak nyonsau kayak istinja, kayak tahkir. Nah, kira-kira kamu saking rutinnya nadanya agak nyonsew agak kurang takdim mendingan enggak paham ya? Kenapa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah saya ulang lagi ya, jadi hal-hal yang mu'adzam hal-hal yang mu'adzam itu pilihannya dua menyebut dengan takdim sekiranya takdim tidak bisa kok malah saking seringnya nada akhir mendingan enggak karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah misalnya kayak pulau pemaca sholawat bunyi kok akhirnya ngantuk, pas muni Muhammad sampai angop daripada gak takdim atau solusi kan gitu ajarannya agama. Jika kamu mau sholat kemudian ngantuk mendingan tidur dulu. Maksudnya apa? Supaya suasana takdim tetap takdim. Jangan suasana takdim kemudian dengan surah yang sangat tidak takdim. Mau sholat artinya kan mau takdim, paham ya? Gara-gara memaksakan ngantuk akhirnya pas Allahu Akbar antara angop be takbir. Malaikat lah biji kan yo bingung. Kita angop baca takbir. Ya, wong yo dielmoni, mulane kula niku apa-apa dielmoni itu demak semua. Mau kajian pasanan itu terus gak mikir. Mulane kula nganti tua lagi berencana. Apa nama tak wahang mantek. Malah mulai tepet. Cuma pusing meneh.
Ono mukadimah biro sufro. Wah iki mukadimah semalam. Tapi mantek kan aku ora ngarah-ngarah. Perkarane apa wis bingung ora kok pengitungan apa pitakone mungkar. Jadi ra sumbut. Wis bingung ora dadi pitakone. Ana fikih kan sumbut to. Oh, alim fikih wali, tak jamin alim fikih wali. Dari Imam Syafi'i nek ana wong alim fikih ra darani wali. Berarti itu cara ana wali. Idza lam takun al fuqaha awliya alillah fa ma ala wajhi min wali. Jadi idza lam takun al fuqaha wa awliya alillah fa ma ala wajhi min wali. Nek wong alim fikih ra wali ning dojo ra ono. Wong kenal hukume pangeran halal haram ora wali baru. Wong sing roh swarga, teko guri swarga, teko ngantuk swarga wae wali kok kene sing roh halal haram. Gak wali apa-apaan anu. Ya jadi ngene, tafriqus sofa itu bisa karena ta'dudul baik. Kalau ta'dudul baik itu kasusnya kayak tanah milik warisan bersama, apa? Milik. Jadi ta'dudul baik, misalnya kita tanah sak mene, rumono, iki tanah sak mene, sak hektar. Pembelinya satu, misalnya Ali. Kemudian yang mewakili ahli waris saya, berarti kan saya menjualkan sekian saudara saya. Jadi tak duduk baik, mustarinya satu. Paham ya? Ternyata pemilik ini 5, yang setuju 2 ya, berarti yang saya bisa 2, yang lainnya tidak bisa karena ternyata tidak memberi. Atau kebalikannya tak duduk mustari, apa? Kalau saat itu mustari contohnya kaplingan, Pak. Tanah ini milik saya semua. Terus salam pesan Gus, saya pesan 100 meter, Muna 50 meter, Badrun 70 meter. Ali berarti tak dudul mus. Ya nanti yang saya yang terbukti bayar. Paham ya? Jadi ada tak dudul baik, ada tak dudul mustari. Tapi nanti kalau apa gembelengan kabeh tentu ono tak itu sokoh yang akadnya sah yang tidak sah. Kayak tadi misalnya apa tadi satu tanah milik warisan orang 5, ternyata yang setuju hanya 3, yang 2 itu enggak sah karena penjualan terbukti tidak miliknya yang menjual mencatut. Tadi yang terbukti yang menjual kan terbukti mencatut kan. Tapi kalau yang 2 setuju ya terbukti enggak apa-apa setuju, paham ya? Jadi yang tidak sah tentu yang tidak sah, yang sah ya biar tetap. Kowe ora semani ngene, nek ngono batal kabeh. Ruwet, ya tidak bisa toh. Yang sah biar sah toh. Kan saatnya yang butuh duit. Kalau kamu nggak sahkan semua kan saatnya yang butuh duit. Toh yang butuh duit ini nggak masalah secara jual beli. Maka yang sah biar tetap sah. Tapi yang nggak sah biar nggak sah memang nggak setuju kok. Sementara syaratnya sahnya B harus diiznil sohibil mabi. Sebenarnya sohibil mabi tidak setuju. Paham jelas ya. Jadi apa tafriqus sofa bisa bita adudil baik, bisa bita adudil mus. Jadi kalau adudil baik tentunya tadi ya tanah warisan itu kan pemiliknya banyak. Kalau adudil mustari ya tanah milik orang satu, pembelinya para pengkap. Itu nanti akadnya ya bisa tafriqus sofa sing sah ben sah, sing gak sah biar gak sah. Walau wakala ulama nasrana sapa wong loro ing wong awak kala atau masrana sapa wong sitok umma ing wong wakil ya ngono. Ana wong sitok nampa orang 2, ana orang 2 nampa wong sitok. Ya kayak tadi misalnya begini, tanah ini miliknya dulur saya 5. Apa? Terus yang 4 bilang gini. Wis tak pasrahno kowe hak bodol pira-pira. Berarti orang 4 pasrah orang 1. Atau kebalikannya, orang 4 ini dewan suro, Dewan suro cara partai dewan suro. Terus aku pas ning Jakarta, ditelepon dulur-dulur kowe iki tanah warisan didol piye? Ika aku bukan buat dulurmu 4, ya aku pasrah wong 4 itu. Berarti 1 orang pasrah wong 4. Atau 4 pasrah 1 orang. Iya mungkin jadi 2, 10 kan gitu kan. Biasanya dulur kan 5. Sing sitok ning Kalimantan, ning Sumatera, ning Batam ya. Berarti sing omah mau loro, napa? Nah, terus sing 3 iki pasrah orang 2 atau kebalikannya. Kebalikannya yang di rumah hanya 1, sing 4 diperan. Untuk kabeh nelpon wis pokoke terserah kowe, berarti orang 4 pasrah orang 1. Nanti kalau terjadi apa-apa dalam semua transaksi tetap tafriqis sukol, tafriqis sukol. Karena semacam sukol, semacam sukol. Akad itu tetap profesional sesuai status hukum masing-masing. Kalau memang mati itu biizni ba'ihi atau biizni maliki ya sah. Yang diwiri izni maliki ya tidak sah. Penjualan yang tadi Innova 2 tadi, yang rusak ya infisah, atau yang nggak rusak ya tidak infisah. Nah, nanti kalau ada masalah ya diproses saja. Ternyata yang rusak nilainya 80 juta ya, berarti saya mengembalikan uang Badrun 80. Paham ya? Kalau yang rusak yang 120 ya saya mengembalikan 120. Jadi intinya kata Imam Syekh Mahfud At-Tirmidzi apa? Tafriqus sufa adalah akad yang rasional itu anil adil mau ditafsir di sikah wa idalil batil yang sah ya biasa yang batal